Presiden Joko Widodo meresmikan PLTS Terapung Cirata 192 MW peak di Jakarta. Grebek kampung narkoba Polres Padang Lawas, ringkus 4 pemakai narkoba. Apel gelar pasukan operasi aman Bacuya 2023 dalam rangka pengamanan FIFA U17 World Cup tahun 2023. Selamat siang pemirsa, Presisi Siang kembali hadir edisi Kamis 9 November 2023. Selain 3 berita utama tadi, selama 1 jam ke depan kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini lainnya. Saya Ratu Dianti, inilah Presisi Siang selengkapnya. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo meresmikan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS Terapung Cirata yang terletak di Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat pada hari Kamis 9 November 2023. Presiden Jokowi berharap ke depan Indonesia dapat memaksimalkan dan mengembangkan lebih banyak energi terbarukan. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo meresmikan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS Terapung Cirata. PLTS dengan kapasitas 192 MW peak ini merupakan salah satu proyek energi terbarukan yang penting di Indonesia dalam upaya mengatasi perubahan iklim dan masalah lingkungan. Indonesia berhasil membangun pembangkit listrik tenaga surya terapung terbesar di Asia Tenggara dan terbesar ketiga di dunia. Presiden Republik Indonesia berharap ke depannya Indonesia dapat memaksimalkan dan mengembangkan lebih banyak lagi energi terbarukan. Hari ini merupakan hari yang bersejarah karena mimpi besar kita untuk membangun pembangkit energi baru terbarukan dalam skala besar akhirnya bisa terlaksana. Dan kita berhasil membangun salah satu pembangkit listrik tenaga surya terapung yang terbesar di Asia Tenggara dan nomor 3 di dunia. Di Cirata ini sudah ada PLTA dengan kapasitas 1000 MW dan sekarang ditambah dengan PLTS terapung sebesar 192 MW peak. Ke depan, kalau dimaksimalkan bisa menambah kurang lebih 1000 MW peak. Jadi nanti tenaga airnya bisa untuk energi hijau juga. Dan saya gembira dan bangga melihat PLTS terapung di Cirata ini telah selesai. Ini hasil kerjasama Kementerian SDM, Kementerian BUMN bersama PLN, dan kolaborasi dengan kekuatan dunia yaitu Masdar dari Uni Emirat Arab. Saya ingin nantinya seluruh potensi energi baru terbarukan yang ada di Indonesia bisa kita manfaatkan dan saya yakin pasti bisa karena sekarang teknologinya sudah ada. Misalnya di pembangkit surya ini juga ada pembangkit angin. Dalam prosesnya ada tantangan cuaca memang, tapi bisa kita atasi dengan membangun smart grid sehingga meskipun cuaca berubah-ubah, listriknya tetap stabil. Tantangan lokasi potensi energi baru terbarukan yang jauh dari pusat kebutuhan listrik juga bisa kita atasi. Kita bisa bangun solusinya dengan transmission line dan yang nantinya setiap potensi EBT di Sumatera, di Kalimantan, dan Sulawesi bisa kita salurkan ke pusat. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada pagi hari ini saya resmikan
pembangkit listrik tenaga surya PLTS Terapung Cirata 192 MW peak di Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Turut hadir dalam peresmian tersebut Menteri ESDM Arifin Tasrif, Menteri BUMN Erick Thohir, serta Menteri Negara untuk Perdagangan Luar Negeri Uni Emirat Arab Thani bin Ahmed Zayodi. Direktorat Pembinaan Masyarakat Kepolisian Daerah Gorontalo menyelenggarakan rapat kerja teknisi sebagai bagian dari upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Rakernis dilakukan untuk meningkatkan sinergi antara kepolisian dan masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Gorontalo. Rapat kerja teknis Rakernis Direktorat Binmas Ditbinmas Polda Gorontalo menjadi bagian dari upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Rakernis merupakan platform penting untuk mengidentifikasi permasalahan yang sedang dihadapi masyarakat dan merumuskan solusi yang tepat. Bertempat di Hotel Yulia, Kota Gorontalo, rapat kerja teknis Ditbinmas Polda Gorontalo dibuka oleh Kapolda Gorontalo, Irjen Pol Angesta Romano Yoyol, dan dihadiri beberapa pejabat utama Polda Gorontalo serta jajaran personel Babin Kamtibmas. Melalui Rakernis, Ditbinmas Polda Gorontalo beserta jajaran diminta untuk meningkatkan sinergi antara kepolisian dan masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Gorontalo. Ditbinmas Polda Gorontalo beserta jajaran juga diminta untuk selalu berusaha melakukan pencegahan tindak kriminalitas, meningkatkan kapasitas personel kepolisian, serta berupaya memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri. Babin Kamtibmas harus selalu ada untuk masyarakat sebagai harapan dan ujung tombak Polri menjadikan suatu wilayah yang kondusif. Tim Humas Polda Gorontalo melaporkan untuk Polri TV. Kapolda Papua Irjen Pol Matius Fahiri membuka kegiatan sharing session penanganan tindak pidana korupsi. Penyidik Polda Papua fokus meningkatkan kemampuan dalam penanganan tindak pidana korupsi di tanah Papua. Sharing session penanganan tindak pidana korupsi dibuka langsung oleh Kapolda Papua, Irjen Pol Matius D. Fahiri, bertempat di Aula Rastra Samara Polda Papua Lama. Kegiatan juga dihadiri para pejabat utama Polda Papua, serta 7 orang tim Satgasus Pencegahan Korupsi Presisi Mabes Polri yang dipimpin Wakil Kepala Satgasus Pencegahan Korupsi Polri, Novel Baswedan. Kapolda Papua menekankan peran penting kepolisian adalah menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan. Untuk melaksanakan tugas di bidang penegakan hukum, Polri diberi wewenang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua perkara tindak pidana termasuk tindak pidana korupsi. Tim Satgasus Pencegahan Korupsi Presisi Mabes Polri yang memiliki personel dengan keahlian dalam penyidikan korupsi ingin memberikan ilmu yang sama kepada para penyidik Polda Papua. Tentunya kesempatan ini karena kami punya beberapa rekan yang membidang keahlian. Kami juga ingin bisa menularkan kepada rekan-rekan di sini, terutama yang bertugas sebagai penyidik. Irjen Pol Matius D. Fahiri menyoroti permasalahan korupsi yang telah memasuki berbagai aspek kehidupan masyarakat yang membawa dampak negatif terhadap ekonomi nasional. Melalui sharing session, diharapkan upaya penegakan hukum dan pemberantasan tindak pidana korupsi dapat diterapkan di wilayah Papua. Tim Humas Polda Papua melaporkan untuk Polri TV. Tetaplah bersama kami, Presisi Siang akan segera kembali.